Ammar TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan li tanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini di bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini sebagai kafarat, yakni pahala yang bisa mengarah kepada ampunan yang Allah berikan pada kita insyaallah. Ya jamaah Allah muliakan, kita berusaha untuk menjaring rahmat, menggapai magfirahnya Allah. Ramadan bulan yang tepat, maka jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau seandainya mayit diizinkan untuk meminta kepada Tuhannya, dia akan meminta dibangkitkan walaupun sesaat di bulan Ramadan. Ini menandakan betapa dahsyatnya Ramadan untuk umat manusia. Dan ulama pun menegaskan bahwa yang namanya Ramadan ini merupakan karunia yang paling dahsyat yang Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW. Ada beberapa kedahsyatan rahmat tersebut. Ya salah satunya ya Ramadan. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini di dalamnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita ihtisabkan gitu loh, yang perlu kita perhitungkan, jangan diremehkan ya. Orang bertemu dengan Ramadan, kalau sampai dia nggak beriman, dia nggak ihtisab, dia yang rugi. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini orang tersebut dikatakan bahwa dia beriman, dia ihtisab, Allah akan berikan ampunan untuknya. Seakan-akan ihtisab ini merupakan muqaddimahnya rahmat Allah. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu rahmat Allah. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa beribadah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa masuk surga, kan gitu ya. Nah, jaringan magfirahnya itu tentu akan kita miliki karena rahmat kita buka pintunya. Ihtisab. Cuma mungkin yang ditekankan, yang bisa ihtisab ini siapa sih Ustaz? Gitu loh. Siapa orang yang bisa menghitung-hitung kebaikan tersebut? Ya tentu orang yang berilmu. Makanya mungkin umum dibahas tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal. Membiasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini pentingnya kita mendalami bahasan-bahasan kita yang lampau untuk tahu bahwa seakan-akan Ramadan ini betul-betul memang
wadah di mana kita mencari akhirat. Kalau kita nggak berilmu tentang Ramadan, datang Ramadan ya cuma numpang lewat selayang pandang. Ini sangat disayangkan sekali lah ya. Kita berharap jadi bagian sebuah kebaikan. Contoh lah yang paling mudah. Ketika Allah kabarkan tentang Ramadan tuh bulan diturunkan Quran kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia, paketnya begitu. Cuma banyak orang yang baca Quran nggak tertunjuki, iya. Makanya diperjelas ini bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran, menandakan kalau bulan Ramadan orang pasti puasa. Orang yang berpuasa baca Quran beda sama orang yang nggak puasa, gitu loh. Ya, bukan berarti terus orang yang nggak puasa nggak boleh baca, boleh. Cuma beda. Ya buat pencinta baca Quran rasakanlah bedanya ngaji Ramadan sama hari biasa, beda. Ya. Banyak hal yang kita lakukan walaupun kalau nggak berilmu labil sendiri. Karena ada yang tanya, Ustaz, kita kalau ngaji itu kalau cuma sekedar baca tapi nggak paham, nggak belajar tajwid, itu gimana Ustaznya? Makanya saya jadi bingung kadang-kadang. Iya, dia bingung bagaimana menjalani bacaan Qur'annya. Padahal dia pilih saja waktu-waktu tertentu. Misalkan malam ya sunnahnya baca Qur'an, pagi ya menghafal Al-Qur'an, kemudian siang membaca tafsir, ya, sementara sore mengulang tajwid. Coba didisiplinkan. Jangan satu waktu diambil paket, akhirnya nggak ngaji-ngaji kita. Baru baca satu ayat, baca terjemahan, baca tafsir, udah keburu capek. Ya, coba diatur, disetting waktunya supaya kebagian semuanya. Iya, karena biar bagaimana hukum asalnya Quran sebagai hudan, petunjuk. Linnas buat manusia. Siapa yang tertunjuki? Tentu orang yang sedang beriman dan bertakwa. Karena kalau cuma sekedar baca, udah terlalu banyak orang yang hafal Quran ujung-ujungnya sombong. Udah terlalu banyak orang yang mendalami agama, mendalami hadis, ujung-ujungnya nggak bisa bergaul. Ini Nabi kabarkan target hidup itu qoribin, hayyin, sahlin. Saya pernah sampaikan 3 karakter penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahlin. Masih ingat? Qorib, mudah, akrab, supel. Harusnya orang makin baik agamanya, makin bagus ilmunya, makin supel, makin bisa bergaul, bukan makin nggak bisa bergaul. Dia setelah ngaji jadi nggak bisa bergaul, ada yang salah berarti. Hayyin, lembut. Ya karena berilmu. Orang yang berilmu ya orang yang tahu bahwa dia berfungsi buat orang yang nggak berilmu. Sehingga kalau ilmunya itu betul, dia akan berpikir apa manfaat saya buat orang, bukan manfaat orang buat saya, bukan. Ya semakin dia bermanfaat buat orang, semakin mulia di hadapan Allah kan. Dia hayyin, maka dia orang yang lembut. Ima kepada yang kecil dia merendah. Imam Syafi'i yang mengatakan, aku kalau berjumpa sama anak kecil, betapa hatiku mengatakan beruntungnya ini anak. Kenapa? Karena aku lebih dulu berdosa ketimbang dia. Imam Syafi'i itu, kalau dia berjumpa sama orang yang lebih tua dari dirinya, dia mengatakan betapa beruntungnya orang ini ketimbang diriku. Karena dia lebih dulu ibadah kepada Allah ketimbang saya. Masya Allah, merendah ya. Imam Syafi'i itu. Ya kita kan anak kecil ya. Ini belum apa-apa segini gitu ya. Lihat tuaan lagi, udah mau tuh, begitu ya. Ini orang nggak ada bener-benernya ya. Yang paling baik tuh merendah menjadi orang yang memang berfungsi buat orang lain. Hayyin, lembut. Sahlin tuh gampang, nggak kaku. Ngelihat orang yang sedang berubah ya alhamdulillah ya. Udah alhamdulillah, dia mau duduk manisnya udah alhamdulillah. Jangan disalahkan dulu. Nanti pelan-pelan kita akan jelaskan sama mereka. Tuh kan, akhirnya kamu tahu sendiri kan kenapa Ustadz bawel mengenai kerudung syar'i. Kenapa Ustadz bawel berkaitan dengan masalah isbal dan lain sebagainya ini. Ya ternyata belakangan ini banyak orang mengatasnamakan Kristen Ortodok menggunakan kerudung, tapi kerudungnya nggak syar'i. Ya, yang laki-lakinya juga nggak syar'i karena pakaiannya isbal, kemudian nggak suka dengan janggut. Nah ketika kita di atas syariat, gampang ngebedainnya. Makanya Nabi mengatakan, yakni khaliful Yahud wan Nasara, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi syariat itu yang membedakan kita. Kalau enggak ya sudah, mau bilang apa? Dia juga ngucap Allah, apalagi kalau Kristennya Kristen Mesir atau dari mana? Dari Turki, dari Suriah, dari mana? Itu fushahnya kita kalah.
sama dia. Dia ngucap Allah seakan-akan dia orang yang habis ngimamin, betul. Padahal agamanya nggak jelas. Makanya syariat jangan diremehkan. Ya menjaring rahmat, menggapai magfirah ini penting. Karena tidak mungkin magfirah kau miliki kecuali kau gapai rahmatnya Allah, kau jaring rahmatnya Allah. Cara menjaringnya bagaimana? Kenali Allah dengan benar. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda pada sebuah hadis itulah. Man asbaha minkumul yawmus sha'iman. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Qala wa man at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Qala faman ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Orang mana sih yang nggak pengen masuk surga? Kan surga nggak mungkin dimasuki kecuali dengan ampunan Allah kan, gitu ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menekankan tentang Allah akan datangkan ampunan buat orang yang beribadah dengan baik. Banyak ya Ramadan, ya ibadah yang dirapikan rukun dan syaratnya. 5 waktu shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukafarat ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang kau lakukan, Jumat yang kau lakukan, salat Jumat yang kau lakukan, kemudian Ramadan ketemu Ramadan, penghapus dosa. Maksudnya apa? Kalau kau lakukan ini semua, jaminannya surga. Jaminannya surga. Dan Allah inginkan seperti itu. Contoh lain hadis ini, ada 4 perkara yang kalau kau lakukan ini merupakan rahmat dari Allah. Ujungnya itu dahul tal jannah ya akhi. Kamu akan masuk surga. Rasul pernah bersabda begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar. Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Barang siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini sedang berpuasa. Nabi tanya. Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang puasa pada hari ini? Ya tentu semuanya dong, ya. Ada yang nggak puasa, wallahu a'lam lah ya. Tapi yang pasti puasa ada insyaallah ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar ya nggak sombong, dia bilang ana. Sebagian menerjemahkan berarti ini hadis mengarah kepada sesuatu yang wajib. Karena boleh ngaku. Kalau yang sunnah kan disembunyikan ya. Ya. Man asbaha minkumul yawma sha'iman ya akhi. Siapa di antara ente yang ni hari puasa? Ana, semuanya gitu ya. Kemudian Nabi menambahkan, qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini ngikutin orang yang mau dikubur, jenazah. Saat itu Abu Bakar komentar, aneh lagi, karena tadi Abu Bakar yang mengatakan faqala Abu Bakar ana, summa qala ana. 2 kali Abu Bakar mengatakan untuk yang puasa saya puasa Rasul. Yang kedua untuk ngikutin mayit, aneh ngikutin mayit tadi ya Rasulullah. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang kasih makan orang miskin? Faqala Abu Bakar ana. Aneh juga ya Rasulullah. Ini diterjemahkan memberi makan ini seperti zakat karena mengaku memberi makan ya, wallahu a'lam. Taib. Kemudian faqala Abu Bakar ana. Qala faman ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang adal marid, yakni ada minkumul yawma maridan. Ada yu'idu, yani siapa yang sering pada hari ini menjenguk orang sakit, kata Rasul gitu. Qala Abu Bakar ana. Aneh juga ya Rasulullah. Dahsyatnya Abu Bakar nih. Faqala Rasulullah, Nabi pun bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Kalau keempat hal tadi yang kukatakan
ada dalam satu badan orang Islam, orang yang beriman, dakhalal jannah, dipastikan surga. Masya Allah. Ya, ini kan jelas ya, rahmat dijaring, maghfirah dia miliki, karena nggak mungkin dong masuk surga tanpa ampunan. Ini memperjelas bahwa orang yang berpuasa diampunin oleh Allah. Orang yang mengikuti mayit mau dikubur itu diampunin. Kemudian yang ketiga, orang yang memberi makan orang miskin itu diampunin. Dan yang keempat, orang yang menjenguk orang sakit. Jadikan sebuah tradisi. Semua rahmat. Karena nggak semua orang bisa puasa. Banyak yang mau puasa nggak bisa puasa kan. Ini menandakan puasa ini rahmatnya Allah. Buat siapa? Buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Hai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian. Kalau kalian mau tahu kalian beriman, itu sebab datangnya rahmat Allah berbentuk puasa. As-siyam. Ya. As-siyam. Nanti Nabi hiasi puasa yang dimaksud di sini, puasa yang nggak sama puasa orang kafir. Ya, makanya orang kafir juga kan tahu kalau lagi puasa tuh, kalau kayak di Bali tuh, itu kalau lagi nyepi dia kan puasa juga, betul. Itu orang dagang nggak boleh galak orang Bali loh. Ini sebenarnya ini negeri ini agamanya Hindu apa Islam sih gitu loh. Saya kadang-kadang nggak mudeng betul-betul. Ya, ini sekarang orang Islam ya malah disuruh ngormatin orang yang nggak puasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Selembaran disebar, hormatilah yang tidak berpuasa. Perasaan dulu kita gede di tahun 70-an tuh inget banget kalau seandainya orang-orang tuh, kita masih inget perkataan hormatilah yang puasa begitu ya. Sekarang dibalik. Ya. Ini bukti bahwa kita nih nggak bisa tinggal diem, harus belajar kita. Jangan cuma ngamuk nggak ada juntrungan. Kita kalau nggak belajar, ini negeri ini nggak jelas mau kemana nih agama sebenarnya, betul? Makanya udah nggak menghujat, nggak mencaci, nggak memaki. Tugas kita belajar supaya kita tahu bahwa ini lubang kubur ini urusan kita sama Allah, nggak sama orang lain. Sudah. Ya, yang kira-kira memang berilmu lakukan, yang enggak tinggalkan sudah. Masya Allah. Ya, ditekankan sekali bahwa ini rahmat Allah. Ini bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan efek positifnya banyak. Ya salah satunya tadi kaitkan sama yang dikatakan diturunkan Quran. Quran menjadi petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil buat orang yang baca ketika puasa. Emang lain, kenapa lainnya? Karena orang yang puasa kan ini sufidati syayatin wa maradatil jin. Ramadan khususnya setan diikat, jin dibelenggu, hatinya bersih. Ngaji bulan Ramadan sama hari biasa beda ya. Kebiasaan kita buka Quran hari biasa itu ya baru 2 ayat gitu ya. Kalau Ramadan insya Allah enggak tahu ya gitu gak ya, enggak ya insya Allah ya. Ramadan enggak lah insya Allah ya. Makanya kebiasaan positif di luar Ramadan tuh jangan dihilangkan. Kalau Ramadan apa kebiasaan positif? Sikat gigi. Kita mau nyebut nama Allah mulut dalam keadaan kotor gimana sih? Ya coba biasakan seperti itu gitu loh. Karena rugi ngaji tapi nggak dapat maghfirah, rugi. Ya cuma sekedar gugur. Sama sama orang sholat rugi kalau seandainya nggak dapat ampunan. Sama sama orang yang puasa pun Nabi bilang rugi kalau nggak dapat ampunan. Rugi yang masih punya orang tua nggak dapat ridho, rugi. Lah kok bisa Ustaz? Iya, karena dia nggak berilmu ketika mengamalkannya. Nah kita nggak pengen seperti itu tuh. Ya tuh. Kemudian penjelasan yang lainnya yakni at'ama minkumul yawma miskinan. Selain mengikuti jenazah sudah, mengikuti orang meninggal ya, ini merupakan haknya orang mati sama orang hidup. Dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, dikuburkan tuh hak. Fardu kifayah ya. Kalau sudah ada yang melakukan maka yang lain gugur. Cuma kan wajib namanya fardu kan. Kemudian makan orang miskin juga fardu kifayah. Ya, jadi juga nggak usah semua yang ngasih makan dia begah akhirnya ya. Kalau udah ada yang ngasih makan cari yang lain gitu ya. Itu namanya fardu kifayah. Ya, fadhal. Kemudian yang terakhir yakni menjenguk orang sakit, menghiburnya.
Ya, ini apa namanya, merupakan haknya orang sakit sama orang hidup. Itu rahmat. Nggak semua orang mampu. Ya, karena kadang-kadang dunia ini membuat kita lemot dalam berbuat kebaikan, lelet. Ya, takut capek, takut aus, takut lapar. Ya Allah, masuk surga nggak bisa bareng takut. Nggak ada masuk surga bareng takut, harus fastabiqul khairat. Bahasa Rasul itu, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sudah, kalau yang namanya perintah fattaqullaha mastata'tum wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Ayo, mumpung masih sehat, puasa, jangan pakai malas-malas. Mumpung mata masih awas, baca Quran. Jangan nunggu remeng dulu baru ngaji gitu loh. Ya, ayo mumpung masih muda, coba tutup dirimu dengan hijab. Jangan nunggu dengan dilihat orang baru tutup, sampai mau nengok kan begitu ya. Coba. Artinya jangan diperlambat berbuat baik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Apalagi janjinya indah. Ya, dipastikan surga. Kata Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Majtama'a hadhihi kullaha. Majtama'na hadhihi kullaha. Kalau berkumpul semuanya ini yang dikatakan tadi, 4 hal tadi, yakni puasa, menguburkan orang meninggal, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian menengok orang sakit, kumpul semua pada satu diri seseorang. Dalam diri seseorang itu ijtama'na dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Nggak susah ya, teorinya tuh nggak susah sebenarnya, cuman praktek yang mumpung Ramadan ini timingnya tepat. Orang kalau lagi puasa rajin ngapa-ngapain yang baik-baik biasanya. Ada yang meninggal jangan tunda, datengin. Ya, ada yang sakit ya tengokin. Orang miskin belum makan kasih. Ramadan tuh cepet loh. Ya, kesempatan berbuat baik. Kenapa? Karena ghuliqat abwabun niran wa futiyat abwabul jannah. Karena yang namanya neraka ditutup, surga dibuka. Jadi orang berbuat dosa itu susah, nggak ada ketertarikan, rasa malu timbul. Tapi berbuat baik, meresponnya manusia, masya Allah. Ya, insya Allah Allah kasih kemudahan buat kita. Itu 4 perkara tersebut. Salah satu contoh menggapai rahmatnya Allah. Kemudian ada hadis lain yang ketika Rasulullah SAW kabarkan tentang berbuat baik kepada tetangga, ini merupakan sebab kita dimasukkan surga pula dan diampunkan oleh Allah. Hadis itu berbunyi, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jarahu bawayiqahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Coba deh, jaring rahmat gapai magfirahnya Allah. Ini bulan magfirah ini. Nabi bersumpah sebanyak 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Sahabat pada tanya. Qala alladzi la ya'man jarahu bawayiqahu. Yani orang yang layak manjarahu, yang tidak merasa aman dari orang yang tetangganya, layak man, nggak merasa aman dari dia dan selalu merasa terganggu. Jadi kalau kita bertetangga, kita nggak bisa bikin tetangga kita nyaman dengan kita, itu nggak bakal masuk surga kita. Sampai segitunya Islam. Makanya kalau dibilang Islam tuh bikin recok, mau bohong udah. Lawang Islam sendiri mengatakan tidak akan pernah masuk surga orang yang tetangganya nggak aman sama dia. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. yakni orang yang tidak bisa membuat tetangganya merasa nyaman dan aman. Ya, subhanallah, rahmat Allah jelas banget. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, rahmati yang di bumi. Yang di langit merahmati kita insyaallah.
Ya, kita yang punya ukuran dah. Kira-kira kalau saya begini nyaman nggak orang? Kalau saya begitu nyaman nggak? Bukan cuma ucapan saja, tingkah laku. Makanya ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa kalau orang mau tinggal di sebuah tempat, suruh lihat tetangganya dulu. Kita mau bangun rumah di sebuah kampung, ya silahkan, tanah-tanah kita kok boleh dibangun. Cuma lihat lingkungan setempat dulu, model rumahnya gimana tuh, kondisi masyarakatnya gimana. Jangan sampai kamu nggak perhitungkan, main bangun rumah gedong di tengah kampung, kan fitnah. Ima fitnah orang jadi minder, atau yang mungkin nggak bisa godul basor, jadi ngambek sama pasangannya minta dibikinin juga yang kayak begitu. Atau mungkin memang ya jadi sabab orang tuh berpikir negatif. Ini kayaknya orang kaya ini bisa dicolong gitu ya. Lebih-lebih dia menjelaskan sendiri tentang jumlah keluarganya di belakang kaca mobilnya, betul? Oh, cuma berempat, ayah, ibu, Munib, Dudung, Wati, cuma 5 doang gitu ya. Dijebol rumah cuma 5 orang, kok gampang. Itu kebodohan kita tuh belakangan ini tuh ngasih kabar maling jumlah keluarga kita tuh ya. Ya mudah-mudahan enggak begitu ya. Sama orang meletakkan kaligrafi di belakang kaca mobil, tapi gara-gara kaligrafi orang pada nabrak, bacanya nggak kebaca, kudu mikir dulu. Apa ya? Masya Allah tabarakallah, kudu nabrak kita, betul. Kalau mau nulis yang jelas gitu loh. Di Saudi juga di atas gunung banyak kalimat-kalimat la ilaha illallah, subhanallah, betul. Sampai di lift, sampai di eskalator ada bacaan, tapi nggak menyebabkan kecelakaan gitu loh. Ini di kita maksudnya betul, caranya salah. Ya udahlah, jangan sampai kayak begitu ya. Jadi coba jadi orang yang mengerti bahwa kalau orang berbuat baik karena kita, kebaikan dia kebaikan kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ayo bismillah. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Yang paling gampang. Bisa gak bikin tetangga senang sama kita? Ini momennya tepat loh, Ramadan loh. Tetangga kan kalau nggak Ramadan ini bau bumbu nggak kecium sore, betul? Lo masaknya pagi, ya tetangga nggak pernah komplain, udah keburu jalan, kita baru masak jam 8, jam 9, tetangga orang kantor jam 6 udah berangkat, betul? Ini kan pas pulang kantor, lagi sedang lapar, capek, mana bini nggak ada lagi, bumbu masakan, cuma nyium doang, ya Allah. Kirimin deh, biar kata setatakan, betul ya? Ya. Mana kita tahu kan orang merasa nyaman dengan kita, ya Allah makasih, saya nggak puasa nggak apa-apa. Makan nggak masalah, insya Allah jadi baik. Subhanallah. Ya kalau orang yang berilmu tahu sekali ada kemuliaan. Dia fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Dia nggak tunda. Ya ada kesempatan berbuat baik, ya sudah lakukan. Nanti ada masanya kita nggak sanggup. Sekarang masih bisa pulang kampung temuin orang tua. Ya nanti ada waktunya kita mungkin ditengokin sama orang. Mumpung masih bisa, ya artinya selama memang nggak kita katakan wajib, ini kan istitoah semampunya kita kan. Nanti kan ada masanya kita memang capek badan, nggak kuat gitu ya, lakukan. Ada rezeki bisa ibadah kerjain, ada bisa sedekah. Kita nggak pernah tahu besok ujian kita apa, Allahu a'lam. Ya, udah nggak ada kata rugi dalam berbuat baik di Islam ini. Ya, fastabiqul khairat. Orang sedekah tuh nggak jadi miskin. Ya, unfik alik. Infakkan Allah infakkan kamu. Udah jaminan mutu itu sudah. Ya. Jadi jangan sampai kita ragu dengan sebuah syariat. Tidak ada yang namanya syariat menjerumuskan orang itu, tidak ada. Asal mukodimahnya ilmu. Ya kalau mukodimahnya hawa nafsu ya nggak baik. Makanya kan kalau puasa kan protektor wija. Orang aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Orang yang puasa tercegah pandangan, tertekan syahwatnya. Makanya kalau berbuat baik bulan Ramadan asik. Ya nanti ujung-ujungnya ya kita akan merasakan betapa akhir dari ini semua adalah sebuah keindahan, happy ending lah judulnya akan datang kita bahas ya. Sesuatu yang akan selesainya itu bahagia, bukan senang ditinggal sama Ramadan, bukan
Siapa sih yang seneng nggak di bulan Ramadan? Lawang senengnya bulan Ramadan, cuma ya seneng aja merasakan efek positif puasa. Kita kan pengen berasa kan abis lebaran kayak gimana sih ini kan gitu ya. Karena kan orang bisa jadi baik ketika selesai berbuat kebaikan. Nah, kalau puasa di bulan Ramadan ingin merasakan efek positif di luar Ramadan, ya tentu ketika kita nggak berpuasa lain rasanya. Orang yang abis ibadah kemudian selesai ibadah berjumpa sama orang beda. Ya, menjadi orang yang beda. Dia tahu sekali bahwa memang ibadah itu mendatangkan kebaikan. Iya. Kemudian la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawaikahu. Hadis yang mirip. Riwayat Imam Muslim, kalau tadi Imam Bukhari. La yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawaikahu. Penekanan ulang. Bawaikahu tadi bawaikahu, ini bawaikahu jamaknya. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawaikahu. Ya, hampir sama. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Ini makanya nanti kalau giliran mau Idul Fitri itu nggak usah sampai ganggu orang tidur semalaman takbir sampai berisik. Orang Islam begini harus bertakbir. Iya betul. Cuma kalau gara-gara takbir yang kau lantunkan orang pada vertigo besok pagi nggak ada yang tidur, mau bilang apa? Ya, orang pada kelainan, pada kurang darah, ya akhirnya gara-gara takbiran pada sholat idnya nggak mood, bahkan ada yang nggak sholat. Tadi nggak sholat id, ya semalam takbiran, apa urusannya? Yang wajib itu takbiran, apa yang wajib itu sholatnya bukan takbirannya. Takbir tapi jangan mengganggu orang. Di kita ini banyak yang takbiran mengganggu orang tuh jangan ya. Sudah takbir fadhal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fadhal. Ada yang bilang, yang meninggal pada nangis tat, kata gitu ya. Nggak boleh takbiran dulu, kok belum malam takbir, nih aneh orang nggak boleh takbiran ya. Ya, saya pernah ngalamin masa itu tuh ya, masa kalau takbiran sebelum waktunya diomelin katanya. Jadi kita nggak boleh takbiran dulu sebelum waktunya. Ya nggak ngaruh, takbir membesarkan Allah kapan saja ya. Tapi kalau Nabi sunnah kan, kalau sudah di ujung Ramadan bertakbirlah. Dan takbir yang disyariatkan suruh jalan menuju musola, berputar dengan pakaian yang bagus ya, sendal bagus, dalam keadaan fit. Sehingga sunnah Idul Fitri itu suruh makan dulu baru berangkat. Kan makan, manfaat makan apa? Ya ini yatman biha solbuh, kata Rasul. Makan itu menegakkan tulang ekor. Maka orang kalau udah makan tuh, orang kalau belum makan gini, tuh kelihatan kalau belum makan pada begini semua, menghitung waktu. Entah kalau udah makan begini, balik kemana tuh? Tadi kan dari mana tuh? Tadi begitu. Sekarang yatman biha solbuh ya. Suruh makan dulu baru sholat. Nah, dengan pakaian bagus berangkat. Jadi nggak ada alasan perempuan nggak sholat id ya, nggak ada alasan. Karena kita masak, yang nyuruh masak siapa ya? Nggak ada, Rasul nggak nyuruh masak. Mau masak dari malam, pagi tinggal dimakan. Ya, terus kalau makan sebelum sholat, ntar pulang sholat ngapain? Makan lagi, nambah amat. Kalau enak. Ya jangan dibikin bingung gitu loh. Orang suka kadang-kadang Masya Allah sampai gara-gara sesuatu yang nggak disyariatkan, akhirnya syariat dihilangkan. Jangan. Ya yuk gapai kemuliaan lah. Jangan sampai bikin keganggu nih orang-orang tetangga kita karena ibadah kita, jangan. Ya kajian, ya pengajian, bas sudah. Mulai lihat lingkungan kita. Kiri kanan kita bagaimana nih, kelasnya bagaimana. Nanti kita mendakwakan mereka tuh bertahap. Jangan buat sesuatu yang menimbulkan fitnah. Karena khawatirnya agama yang menjadi senjata pamungkas bisa menjadi senjata pembantai massa. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Iya. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan innallaha yaqulu yaumal qiyamah
Ainal mutahabbuna bijalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Orang yang berkasih sayang. Orang yang berkasih sayang. Nabi mengatakan innallaha yaqul. Allah pernah berfirman, berarti ada diskusi nih. Ya, Allah berfirman, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai, ya, kata Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai dengan kemuliaanku, demi kemuliaanku. Bijalali. Al-yawma uzillukum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini ketika hari kiamat Allah mengatakan akan kuberikan perlindungan kepadanya dari apa yang tidak bisa melindunginya, karena hari ini tak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku, kata Allah. Jadi kan kalau di padang mahsyar kan macam-macam tuh model orang kan. Orang dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Yusar yaumal qiyamah bima mata alaih. Dia akan dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Ada yang bangkit dalam keadaan mukanya muka binatang, ada ya. Ada yang bangkit kerendam keringetnya sendiri, semata kaki, sebeti sampai sepinggang, sepundak sampai kelelep keringetnya sendiri, ada ya. Ada yang jalan pakai muka bukan pakai kaki. Ada yang dibangkitin buta, kata afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda ama yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Ayatnya ada kan? Apakah sama orang yang jalan pakai kaki dengan yang ngesot pakai muka? Beda. Yang waktu di dunia habis di bleaching di muka gitu ya. Tapi sholat enggak, dipakai ngesot di akhirat tuh ya. Kebayang tuh muka kayak gimana ya. Makanya rugi. Belum lagi nanti ada yang dibangkitin, apa kata Nabi, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah fayuqalu hadhihi qadratu fulan. Orang-orang munafik yang enggak pernah ketangkep, ya, yang di sini lain di situ lain tuh, nanti di akhirat bakal diberikan di belakangnya itu bendera pakai tiang tinggi di belakang bokongnya. Jadi kemana-mana dia bawa bendera dari belakang badannya itu. Dikatakan hadhihi qadratu fulan. Lihat tuh lambang kemunafikan yang orang nggak ada yang tahu tuh, lihat tuh. Tuh. Jadi selama ini dia tuh. Kebayang nggak sih ya, kita mungkin salah satu orang yang tergolong seperti itu kan? Ya, berkamuflase dengan penampilan supaya orang nggak tahu, mungkin kita begitu. Kita nggak apa adanya, kita nggak ala TV dalam hidup. Sudah ya, kita rekayasa. Nanti Allah bakal bongkar. Bagaimana supaya tertutup, Ustaz? Man satara mu'minan satara yaumal qiyamah. Orang yang melindungi orang beriman, Allah akan lindungi dia di akhirat. Bagaimana cara melindunginya? Banyak. Ima bersedekah untuk orang beriman. La ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Ya. Tidak makan makanan yang kau sedekahkan kecuali orang bertakwa. Kalau orang bertakwa kau berikan makan, maka tasbih dia setelah makan, memujinya dia dengan makanan, itu pahalanya Masya Allah. Yang mendapatkan kemuliaan yang banyak, Masya Allah. Atau mendidik mereka untuk bisa sekolah. Jangan eman ini, ya Allah uang kita pegangin cuma buat beli insulin di usia tua, ngapain gitu loh. Keluarin deh ke tempatnya, bantu saudara yang susah. Siapa nih orang-orang miskin yang pintar, siapa kita bantu. Ini musim hujan nih ya Allah, jalanan menuju tempat ibadah tuh becek, sehingga masjid musola kosong kalau tarawih karena hujan. Ya Allah, coba buat. Karena setiap kebaikan yang kau lakukan di bulan Ramadan 10 sampai 700 kali lipat. Efek positif bakal kau rasa. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Coba lihat betapa kompaknya orang berpuasa dan berbuka. Seakan-akan memang nggak ada yang berani nggak berpuasa. Iya, karena memang persiapan puasanya dahsyat. Kemudian juga ketika berbukanya pun, Masya Allah. Nanti di luar Ramadan bisa gak kita buat seperti ini sampai orang tuh seneng sama yang namanya puasa. Kalau di negeri Islam kita lihat ya, walaupun jumlahnya nggak sebanyak Ramadan, tapi kalau hari biasa puasa sama nggak puasa mirip. Makanannya sama, takjilnya mirip. Ya korma, air putih, zam-zam, roti kering sudah. Pokoknya nggak usah khawatir, siapapun yang mau puasa di sini takjil gratis. Mau Ramadan, mau Senin Kemis, mau Yaumul Bid, fadhal.
Jangan cuma tradisi. Seneng sih ngelihat beberapa pom-pom bensin sekarang tuh ada bacaan ya, silakan gratis minum gitu, dikasih air mineral gelas-gelas gitu ya. Cuma ya sayang cuma Ramadan doang gitu loh. Habis rakyatnya kalau di luar Ramadan dijual dah gitu ya. Ini kita emang nih Masya Allah, emang harus belajar banyak ini ya. Qala Allah Azza wa Jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabawiyyuna wasyuhada. Nah, Masya Allah. Allah berfirman, hadis qudsi. Kata Allah, al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang mutahabbun, yakni yang saling mencintai ya di jalan kemuliaanku, fi jalali lahum manabir min nur, yakni mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar yang tercipta dari cahaya, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, yang akan diinginkan juga oleh para nabi dan para syuhada. Jadi ada pahala orang yang saling menyukai di jalan Allah, itu diberikan mimbar dari cahaya, yang para nabi dan orang syuhada yang sudah masuk surga pengen dapat juga. Ya orang kalau udah masuk surga udah dapat, masih pengen juga. Saking bagusnya itu mimbar, manabir bin nur. Saking bagusnya itu mimbar dari cahaya. Masya Allah. Siapa sih al-mutahabbuna fi jalali, kata Allah. Jadi apa sih ya, kayak apa, asyidda walal kufar ruhama bainahum gitulah. Orang-orang beriman tuh tegas sama orang kafir. Ruhama bainahum, lembut sama orang beriman. Ini malah kebalik sekarang. Malah sekarang ini negeri yang mayoritas Islam, malah orang kafir nih yang galak, orang Islam yang enteng aja. Ya udah ada ngalah. Ada yang banyak ngalah gitu ya. Padahal innalillah subhanallah. Ya ini nggak bisa disiplin diri deh. Kita nggak ngomong peraturan pemerintah deh, peraturan Allah dalam diri kita udah. Ya, ku anfusakum wa alaikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Pemerintah nggak melarang sekarang orang mau buka rumah makan siang-siang pun silakan gitu ya. Ya udah kita disiplin diri. Insya Allah tuh rumah makan kalau nggak ada yang beli juga tutup sendiri, gitu ya. Ya kalau kita ini jadi masalah ya, jadi ribut. Ini kan kita nggak jelas nih kan ya, dipimpin sama yang nggak jelas mau bilang apa ya, sabar. Kita jangan timbulkan kerusakan yang lebih besar. Mending kita belajar. Nah, ini orang yang puasa ini kan menjelang berbuka mustajab doa, betul. Ya doain diri kita, doain orang tua, keluarga, doain bangsa ini, doain pemimpin-pemimpin kita agar diberikan hidayah, agar punya rasa malu. Doakan coba. Semoga Allah berikan insyaallah, mudah-mudahan ya, wallahu alam. Taib. Kemudian dikatakan pula bahwa ar-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misr la yazuruhu illa lillahi fil jannah. Masyaallah. Ada sebuah riwayat qit'ah, potongan riwayat, war-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya yang berada di ujung negeri. Ya. La yazuruhu illa lillahi fil jannah. Dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, maka dia akan berada di sorga. War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misrah. Jadi di ujung negeri dia datangi saudaranya karena Allah pastikan dia di sorga. Jadi ada amalan-amalan yang menjamin kita di sorga, ada amalan-amalan yang membuat kita jauh dari jilatan neraka, terselamatkan dari neraka, macam-macam tuh. Nah itu kalau itu namanya tazawwad, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ya, Allah akan muliakan kita insyaallah. Kemudian yang lainnya, yakni idza adar rajulu ahahu aw zarahu qala Allah ta'ala lahu tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Ayo nah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani, dihasan oleh Syekh Albani. Idza adar rajulu ahahu, apabila seorang laki-laki menjenguk ya, auzarahu atau mengunjungi saudaranya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepadanya,
tibta wa taba mamsyaka. Kamu telah berbuat baik, perjalanan pun baik, dan kamu telah mempersiapkan sebuah persinggahan dalam surga. Mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Jadi mungkin kitanya nggak pernah, cuman Allah setiap melihat orang yang memang begini nih, orang yang sengaja ini pagi pengen nengokin orang tua, udah niat karena Allah aja, pengen temuin temen yang pada sakit nih, bismillah keluar aja ya. Itu Allah tuh mengomentari tuh orang lagi berjalan. Kata Allah, tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Tibta. Jadi kita nggak denger, cuma kayak kita ngelihat orang yang jalan, masya Allah tuh orang. Orang tuh nggak denger gitu kan? Sama Allah mengatakan tibta. Kamu berbuat baik, gitu loh kata Allah. Kemudian wa taba mamsaka. Kamu telah memperoleh kamu telah mempersiapkan kebaikan untuk kamu di surga. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Bahkan kamu persiapkan dirimu untuk masuk surga. Dikomentari sama Allah. Kenapa? Karena dia membuat sebuah kebaikan karena rahmat Allah dan Allah berikan ampunan kepada dia. Masya Allah. Coba rencanakan jutaan kebaikan gitu loh. Mumpung Ramadan, karena akumulasi pahalanya ini besar. Di luar Ramadan kita nggak dapat kayak begini, ya. Kita kasih orang Quran, ya, itu Quran yang dibaca, itu per huruf yang dia baca tuh nilainya dikali 10 milik kita kan. Atau orang tua yang mungkin sholat tarawih di rumah, mungkin nggak di masjid, membaguskan baca, atau imam membaguskan bacaan. Wallahi tidak ada keburukan. Tibta ya akhi, tibta ya akhi. Kamu telah berbuat baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taba mamsakan wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Kamu telah mempersiapkan kebaikan tanpa sadar kamu telah berbuat sesuatu yang membuat kamu diletakkan di surga. Kapan lagi? Ya, karena kan umur makin kurang bukan makin tambah. Ya, kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Udah jangan mengeluh, saya cuma segini. Udah semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Lama-lama nanti kita malah nggak mampu karena kita udah nggak kerja, udah nggak apa, ya nggak apa-apa. Niat aja selevel dengan apa yang pernah kita beri. Kayak orang yang apa? Dulu waktu sehat sholat diri dia maksimalkan, ketika sakit dia duduk, maka pahala sakit karena memang dia nggak mampu, pahala diri. Tapi kalau dulu memang dia sehat demennya duduk, pahalanya setengah. Taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Karena masuk kategori kau dekatkan dirimu ke Allah ketika engkau senang, sehat, bahagia, ya, ya'rifka fi syiddah. Ketika engkau dalam keadaan sulit, Allah tahu kamu, Allah bakal tolong kamu. Masya Allah, ya. Ini banyaklah sampel-sampel rahmat. Yang lainnya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa hababat mahabbati lil mutahabayin walil mutajalisin fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadzilina fiyya. Begini. Kata Rasulullah, Allah pernah bersabda, Allah pernah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah berfirman, kecintaanku berhak bagi orang yang saling mencintai di jalanku. Al mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya. Bagi orang yang saling mengadakan majlis di jalanku. Ini kayak majlis gini nih, ya, membudayakan majlis, bikin budaya majlis. Ini negeri kita lagi booming nih majlis di mana-mana nih. Salut anak-anak muda, apalagi ketika mulai terbuka, banyak orang-orang pinter yang mengajarkan teknik penyampaian. Kalau dulu kan monoton dakwah, ya, sehingga diidentikan sama orang tua. Sekarang enggak, mengemas kalimat-kalimat pendek, masya Allah, ya. Kemudian kita berusaha untuk membiaskannya nanti insya Allah, ya. Bantu doa nih, setelah kita akan coba membuat rentetan video kecil yang panjang, insya Allah, mujizat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan nanti insya Allah, ya. Taib. Kemudian dikatakan bahwa wal mutajalisina fiyya, orang yang suka membuka majlis di jalanku, kata Allah. Walil mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berkunjung, mutazawirin, ziarah, mutazawirin, orang yang saling berkunjung fiyya, di jalanku. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi di jalanku. Jaminannya surga. Allah jamin berhak surga untuknya.
Allah ampunkan dia, diberikan sekian banyak kemuliaan. Kemudian hadis lain tentang menjaring rahmat, menggapai magfirahnya Allah. Rasul pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Man min muslimin yaltaqiyani. Apabila ada orang Islam yang saling berjumpa, bertemu, fayatasafahani, dan keduanya bersalaman, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, maka sebelum tangannya itu dilepas, dosanya dirontokin tuh. Tapi jangan sengaja dilamain terus. Itu lebih diterjemahkan sering-sering salaman sama orang ya. Ini kita kiri kanan duduk salaman gak sama kiri kanan kita gitu loh. Jangan-jangan gak kenal. Serius kayak nonton film gitu ya. Padahal kiri kanan kesempatan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pemerhati gerakan para masyayikh loh. Kalau di Madinah tuh saya kalau belum kajian kan dia ikut sholat juga berjamaah. Saru. Karena baju kebesarannya dipakai kalau mau kajian doang. Tapi kalau melihat mereka datang tuh ya Allah iya ya, cara mereka masuk ke masjid, kemudian menegur semuanya ya. Ketika dia mau ambil sop paling depan, dia nggak cari sop yang kosong di belakang, yang paling depan masih ada waktu. Kalau ada salah dia diri, disalamin semua. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Adab orang yang berdiri sama orang duduk. Subhanallah. Ya kita mau contoh siapa kalau bukan ulama? Ya. Kedatangannya dinanti, kepergiannya nggak diharap, betul? Ini sayang kalau kita nggak bisa kayak begitu. Jadilah orang yang diharapkan banyak orang dan nggak diharapkan kepergian kita, itu paling baik loh. Orang yang berhasil hitungannya. Tapi kalau kedatangan kita nggak dinanti, rugi kita. Ya, rugi. Tidak ada kemuliaan buat orang yang nggak dinanti. Apalagi kepergiannya diharap. Masya Allah. Taib. Kemudian, ma min muslimaini iltaqaya fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi illa kana haqqan 'ala Allahi ayahdura du'aahuma wa la yufarriqa baina aydihima hatta yaghfira lahuma. Hampir mirip lah. Ya. Ma min muslimaini iltaqaya. Tidaklah dua orang muslim saling berjumpa. Fa'akhadha bukan wa'akhadha. Tapi fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi, langsung buru-buru ngambil tangan orang. Jadi dipercepat salaman, jangan nunggu disalamin orang. Ya, jadi kalau orang datang tuh assalamualaikum langsung. Jangan nunggu orang begini baru kita salaman, jangan. Ya, karena yang nggak boleh kan salam-salaman kalau habis sholat aja kan. Tapi kalau berjumpa boleh. Fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibi. Ya, satu orang itu mempercepat ngambil tangan temannya. Illa kana haqqan 'ala Allahi ayahdura du'aahuma wa la yufarriqa baina aydihima hatta yaghfir lahum. Masyaallah. Maka hak atas Allah untuk mengabulkan doa keduanya. Assalamualaikum, doa itu. Semoga Allah kasih keselamatan sama kamu. Masya Allah. Assalamualaikum, jangan amin. Waalaikumsalam, amin sendiri. Kayak Allah, asing alhamdulillah, yarhamukallah. Ya, balasin lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jangan asing alhamdulillah, yarhamukallah, amin ya Allah, amin ya Allah. Balas. Doa aja pelit nih orang ya. Gimana yang lainnya? Ya, ayahdura du'aahuma wa la yufarriqa baina aydihima hatta yaghfira lahum. Masyaallah. Allah rontokkan, gugurkan dosa sampai tangannya kelepas. Masyaallah, masyaallah ya. Ke orang tua, sama orang tua makanya yang seneng megang tangan orang tua tuh yang seneng. Ya Allah ya, cium tuh yang lama. Masyaallah ya. Ini selama kita megang mungkin banyak dosa, nggak usah ngomong. Ya kali aja selama ini bikin dosa mah, ya Allah ya jadi masalah dah. Udah cium-cium yang lama udah. Taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Ini nanti kalau Idul Fitri ya, Idul Fitri salaman sama orang tua jangan banyak ngomong, maafin kali aja. Udah salaman aja. Ya Allah salaman. Paham dah maksudnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, gimana sehat? Ada basa-basi lah ya. Nah itu makin lama makin gugur dosa kita. Karena kan lama tidaknya kan tergantung ikatan kita sama dia kan.
Kalau yang nggak kenal ya begitu deh. Ya. Ya kalau sama-sama perempuan, sama-sama laki mah biasa. Nggak usah nggak kena gitu ya. Tempel, main anggut-anggutan begini. Di kita kan macam-macam soalnya suku-suku tuh beda-beda. Udah kalau sama perempuan ada salaman, laki ya salaman. Ya kalau laki perempuan mungkin dari jauh kesan ada tradisi ya. Sebenarnya sih nggak harus, cukup begini aja cukup sudah ya. Khawatirnya menyerupai orang-orang non muslim. Wallahu a'lam bishawab lah. Taib. La yu'tana ahadukum bimikhiyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Naam ya. Kalau dengan yang bukan mahramnya jangan. Taib. Inni la usafihun nisa innama qawli lima atimra'atin ka qawli limra'atin wahidah. Rasul pun tidak melakukan seperti itu. Taib. Kemudian yang lainnya yakni hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ini hadis dihasan oleh Syekh Albani. Ada bentuk rahmat yang bisa mendatangkan maghfirah. Man ahabba antasurrahu sahifatuhu falyuksiru fiha minal istighfar. Naam. Man ahabba, barang siapa yang ingin dibahagiakan, antasurrahu sahifatuhu, atau dibahagiakan lembaran amalannya, Allah perbaguslah lembaran amalnya gitu maksudnya. Sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar, banyak beristighfar. Nah kalau bicara istighfar ini ada tempat yang mustajab untuk istighfar itu ba'da asar kita banyak istighfar, itu yang pertama. Yang kedua ketika kita sahur, hikmah sahur, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang banyak istighfar ketika sahur. Wal mustaghfirin pakai alif lam, artinya orang yang diampuni ketika waktu sahur. Jadi hikmah orang bangun sahur itu pasti diampuni oleh Allah. Makanya jangan sampai nggak bangun sahur, apalagi berencana nggak bangun. Nggak ada, saya sih nggak pengen sahur ntar dah. Jangan tuh, karena faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda puasa kita sama puasa ahlul kitab yang makan sahur. Tolong jangan sampai kita ini menggampangkan sahur nih, ya. Karena hikmah sahur kita diuntungkan banyak lah, kita nggak dirugikan sama Allah. Salah satunya kalau kamu sahur Allah pastikan ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Orang yang sahur tuh nggak dikasih kerugian lah, diberikan sholawat oleh para malaikat, oleh Allah, diberikan berkah. Ya Allahumma barik. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah untuk umatku pada pagi hari. Tasaharu fa inna fi syuhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Oh masya Allah. Banyak kebaikan yang dijanjikan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita tergolong lah ya. Jadi banyak istighfar. Ya hikmah sahur lain apa Ustaz yang paling penting? Yang paling penting dapat dua pahala sholat subuh. Orang yang sahur kemungkinan dapat pahala 2 kali sholat subuh. Di mana Ustaz? Intizar, menanti waktu azan. Orang yang nunggu azan pahalanya pahala orang yang sholat, betul gak? Nah sholat subuh kan sholat yang disaksikan. 2 sholat yang disaksikan cuma adanya di bulan Ramadan. Apa? Yakni sholat subuh. Kalau kita intizar dengan sahur, karena orang sahur kan pasti nunggu azan. Nggak ada yang nggak nunggu azan. Udah azan belum? Udah azan belum gitu ya. Nah kalau buka puasa nggak boleh nanya udah azan karena nggak ada dalilnya. Lihat waktu. Kalau sahur udah azan belum boleh. Tapi kalau buka salah, udah azan belum salah. Lihat waktu buka. Sekarang jam 5.48, pas 5.48. 5.48. Lihatin aja. Jam 5. Sekarang jam 5.20. Jam 5 ya. Ini berarti 28 menit lagi gitu ya. Udah nanti masuk jam 5.58 jam 5.48 ambil air, bismillah kita minum. Dhahabat dhama wa batalatil wasabatil ajr insyaallah. Bukan nungguin, ya Allah, udah jam 5.50, 5.5, kok belum azan sih? Malah ngobrol. Buat apa ada jadwal imsakiyah pakai nanya azan? Kacau nih, nggak ada yang azan masa? Ya kacau. Muazin juga lagi ngeteh. Kita aja yang suka kayak orang keder gitu loh. Buat apa ditempel tuh jadwal berbuka, jadwal? Kan cukup sudah itu, lihat.
Mungkin satu waktu kita di jalan ya nggak kedengeran azan, ya lihat waktu bukan hanya azan. Tapi kalau imsak, apa kalau waktu subuh kita patokannya azan. Karena Nabi yang mengatakan kulu wasrobu hatta tasma' adzana Ummi Maktum. Makan minum kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Tuh. Fadl, Ummi Maktum, orang yang buta nggak ngelihat matahari terbit, fajar terbit nggak ngelihat. Menandakan apa? Seluruh orang harus tahu waktu subuh. Karena yang azan sendiri nggak tahu waktunya, karena dia buta. Jadi coba sampai yang jelas gitu loh. Nanti enak. Ya kayak orang yang berilmu tentang cara sahur. Kalau pengen merasa enak dalam keadaan lapar dan haus tapi hati ini tenang, tolong sahur jangan macam-macam makan. Ya, contoh Rasul, air putih atau kurma. Jangan makan berat, atau kalau mungkin sekarang kita bikin air infus deh ya. Satu botol isiin kurma ajwa 7 sekalian deh. Pagi minum, waduh Masya Allah ya. Ini kayaknya nggak masuk akal. Soalnya kalau nggak makan kan lapar. Coba dulu. Rasul nggak bakal ngezolimin umatnya. Ya, kita orang ngomongnya kita percaya, padahal hoax ya. Nah, Rasul yang ngomong malah kita nggak yakin. Ya, tasyahar wala bijur atimimma. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air. Tasyahar wala bitamar. Sahurlah walaupun dengan sebutir korma. Coba rasain deh. Nggak usah dikomentarin, rasain coba. Beda. Nikmatnya seharian kita dalam keadaan puasa dengan cara Rasul. Ya. Sehingga nggak memberatkan. Kemudian juga lihat pola hidup Rasul yang gampang sekali. Rasul puasa Ramadan. Iyalah yang pertama kali puasa Ramadan kan Rasul. Ya, dahsyat sekali. Rasul contohkan cara puasa, cara berbuka. Setelah berbuka beliau makan sekedar ya. Fakulu mimma yali, makan yang paling gampang kata Rasul. Ya. Kemudian beliau di Ramadan awal itu beliau melakukan sholat Isya berjamaah, kemudian tarawih bersama imam. Dia memimpin Rasulnya. Bahkan beliau mengatakan orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam diberikan pahala sholat semalam suntuk. Nah, di awal Ramadan beliau tidak melakukan yang lain kecuali selesai tarawih tidur. Kemudian bangun sahur. Kemudian beliau sahur. Itu Rasul. Nah, beliau kemudian mencontohkan qiyamul lail. Ya, itu di akhir Ramadan. Menjadikan tarawihnya itu adalah tahajud. Itu qiyamul lailnya Rasul. Jadi Nabi kalau udah tarawih tidur, atau tarawih jadikan qiyamul lail nanti. Lain sama kita, tarawih juga, qiyamul lail juga, betul? Kalau ada Rasul sama kita pokoknya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma kalau mau nyontoh Rasul, lawang diberikan kemudahan orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala sholat semalam suntuk, kan enak kan? Tinggal istirahat. Ini maksain diri bangun malam lagi ya fadhol. Kalau nggak bakal berat silahkan ya. Sholat mutlak banyak bisa dilakukan kok, nggak disalahkan kok. Cuma Rasul tuh nggak melakukan kecuali menjadikan tarawihnya tahajud. Ya bukan double. Ini Masya Allah sampai kesannya kayak berat gitu loh. Sampai kamu kok kayaknya lemah banget. Kebayang gak sih puasa, tarawih, qiyamul lail. Jadi berat, agama jadi berat akhirnya ya. Jangan sampai kayak gitu-gitu amat ya. Takutnya kita menjadi contoh yang nggak baik buat orang yang memang belum ada kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Yang mampu dilakukan, lakukan. Yang nggak mampu jangan dipaksakan. Ingat, jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ya, ini menjelang waktu. Saya akan tekankan yang terakhir. Ya, ini yang terpenting lagi nih. Ya, karena kita ketemu lagi mungkin nanti habis Lebaran di sini ya. Tempat lain sih nanti insya Allah ada ya. Besok juga banyak kegiatan. Berkaitan sama zakat fitrah. Ini banyak yang salah orang zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang kita makan, yang mendominasi makanan kita. Orang bangga dengan diet nggak makan beras, nggak makan nasi. Ya, giliran zakat fitrah pakai beras. Ya salah. Apa yang dia makan? Kalau dia makannya memang gandum, ya yang dizakatkan gandum. Saya sih alhamdulillah Ustaz udah nggak pernah makan nasi putih, nasi merah. Zakatnya nasi putih, beras putih. Yang merah dong. Ibu saya udah sakit Ustaz udah 4 tahun ini nggak pernah makan nasi, makannya korma aja. Zakatnya korma. Ini suka banyak yang salah nih orang. Ya. Atau mungkin kita punya pembantu yang seumur-umur kerja sama kita 11 bulan. Libur cuma Idul Fitri. Kita biarkan dia zakat fitrah di kampungnya. Kita membiarkan dia salah. Yang dia makan beras kita kan.
keluarkan seharga beras yang dia makan di rumah kita. Terserah dia mau keluarin dengan gaji dia atau kita yang keluarkan. Ini dianggap lumrah tiap tahun. Ya, jarang dibahas, mudah-mudahan di sini nggak tergolong lah yang seperti itu ya. Yuk kita berdialog, bertanya, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Fadhal, silakan yang lain. Antum na'am. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Nah. Ayo. Ustadz, waktu sahur kita lagi minum, kemudian azan berkumandang, batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Ya, Umar ibn Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. La ilaha illallah. Deh, lepas semua. Berarti nggak ada makan lagi. Kalau ada azan lagi, mau jangan, udah azan pertama aja sudah. Nggak beres-beres ya. Azan yang pertama kita dengar ya. Ikutin azan jam 6 baru beres saya rentan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika doa-doa kita cepat diijabah? Apakah jika doa-doa kita cepat diijabah, apakah itu merupakan salah satu ketaatan kesalehan seseorang? Insya Allah. Ya, Allah mempercepat jawaban seseorang akan doa yang dia panjatkan, itu bukti bahwa orang tersebut benar dalam berdoa. Ya. Tapi bukan berarti kalau ditunda terus dia nggak benar, nggak. Teknik Allah kan begitu. Ada Allah mempercepat menjawab doa, ada Allah menundanya. Ada Allah menggantikan dengan sesuatu yang sifatnya tolak bala untuk hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Apa tanda-tanda puasa kita diterima? Masya Allah ya. Tanda-tanda puasa kita diterima ya kita lebih baik ketimbang kita sebelumnya. Karena kan Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa kita yang telah lampau. Ini menandakan kita akan masuk surga. Berarti punya karakter penghuni surga. Tanda puasa diterima itu kita orang yang baik, takwa kita sama Allah. Tanda orang yang diterima puasanya gemar beribadah. Tanda orang yang diterima puasanya itu merendah hidupnya, low profile. Ya. Tanda orang yang diterima puasanya itu tahu bahwa apa yang dia lakukan ini karena syukur dia kepada Allah. Ya, jadi la in syakartum la azidannakum. Dia nggak paksa Allah tambah kebaikan dia, cuma dia maksimalkan kebaikan yang dia lakukan. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya wanita keluar rumah dengan memakai wangian dan bermake up? Udah tahu nih dia nyinggung sampingnya pas ini. Ya tabarrujal jahiliyah. Kalau sampai dia keluar berdandan bermake up berlebihan, tabarrujal jahiliyah, takutnya menyerupai make upnya orang kafir. Tapi kalau cuma sekedar saja ya, artinya nggak berlebihan, nggak sampai kelihatan dekil banget. Jangan bangga sama dekil dan bau gitu ya. Saya sih sengaja dekil dan bau karena sunnah. Nggak ada sunnah yang bau yang dekil, nggak ada. Jangan suka dibikin-bikin ini sampai kadang-kadang kain bajunya nyengser sampai bekerak sampai bau. Salah. Islam nggak setuju dengan yang begitu gitu loh ya. Jadi bukan berarti lantas kalau nggak wangi itu terus bau, enggak ya. Kalau nggak dandan terus jadi nggak enak dilihat, bukan ya. Ya yang dikatakan make up itu kan make up gitu loh. Jadi mengangkat diri untuk dilihat itu yang nggak diperbolehkan. Nah makanya Nabi mengatakan bahwa perempuan yang pakai wangi-wangian ini khawatir dikatakan pelacur. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya dia cuma menggunakan sabun wangi atau bukan minyak wangi dan terkesan harumnya itu nggak seperti minyak wangi, ya nggak ada masalah. Ya suka banyak yang salah nih menerjemahkan. Kesederhanaan tuh dekil katanya gitu loh ya. Bahwa nggak wangi itu nggak jadi bau. Jangan. Dakwah visualisasi ini penting loh. Tingkah laku tuh penting. Kita ketemu sama orang senang lihat kita ceria kan asik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Dia. Baik, insyaallah.
bagian zakat itu saya dapat lagi Pak Ustaz, karena saya tergolong saya kan menanam Pak Ustaz. Iya. Jadi zakat zakat saya yang saya kasih ke masjid Pak Ustaz. Zakat fitrah. Jadi kita ngeluarin, kita dikasih lagi sama orang gitu. Dari masjid yang saya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sah, nggak ada masalah. Memang zakat fitrah itu kewajiban buat seluruh orang Islam. Makanya Nabi mengatakan pada hari ini tidak ada kemiskinan. Hatta yang miskin mengeluarkan fitrah. Nah, ya, itu pelajaran buat kita seperti. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, memang kita dikasih, kita nggak menolaknya. Boleh. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Ketika orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat, apakah di padang mahsyar Allah masih membangkitkan ia dengan dosa maksiat? Orang yang sudah bertobat seperti orang yang tidak berbuat dosa. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbik. Percepat minta ampun sama Allah. Manusia mana sih yang enggak berdosa? Bohong. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwab. Yang paling baik di antara orang yang berdosa dari anak Adam ini yang mau bertobat. Orang yang bertobat akan dihilangkan semua dosanya. Catatannya mungkin ada, cuman nggak ada apa balasan berbentuk azab buat dianya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya momen yang tepat, percepat, banyak istighfar kitanya. Assalamualaikum Ustaz. Kita membayar zakat, waktunya yang baik kapan? Zakat harta ya, zakat mana 1 haul sampai nisab. Kalau fitrah, zakat fitrah yang kita keluarkan pokoknya selama bulan Ramadan, tapi afdolnya ketika malam Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai sebelum orang berangkat sholat, masuk ke dalam musola, sholat gitu ya. Makanya saya sarankan kalau zakat fitrah ini langsung kasih ke mustahiknya. Kecuali kalau masjidnya memang sudah bagus manajemen sunnahnya. Karena banyak masjid ini sampai selesai sholat id masih numpuk beras di masjid. Itu nggak boleh ya, hati-hati masjid jadi zolim nanti nih ya. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar jadi kalau dosa tertentu itu harus dilakukan pengampunannya itu dengan cara tertentu. Iya. Seperti misalkan kisos harus kisos. Iya. Harus dirajam. Iya. Nah seandainya orang yang telah melakukan zina tidak dirajam. Iya. Akan Bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat yang harus diberikan denda rajam atau kisos lainnya, sementara sebuah negeri itu nggak melakukan, dosa ditanggung pemimpin negeri tersebut. Tugas dia cuma memohon ampun dengan tobatan nasuha kepada Allah. Nah, ya. Karena yang namanya kisos itu harusnya presiden, raja atau khalifah, tidak bisa orang per orang. Makanya bukan beruntung kita tinggal di Indonesia, tapi berat jadi presiden di Indonesia gitu karena nggak menerapkan hukum ya. Allahu a'lam. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Kita membayar zakat waktunya atau ikhlas? Nah. Ustaz, apakah niat untuk mandi sebelum melaksanakan umroh? Ustaz, apakah niat untuk mandi? Tidak, ya niatnya dalam hati niat. Ya mandi besar ketika menjelang ingin melaksanakan ihram umrah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kalau kita memberikan zakat atau sedekah tapi penerimanya enggak beribadah, zakat kita jadi sia-sia? Ya enggak. Ya enggak lah ya. Kita enggak pernah tahu gimana ibadah seseorang. Tapi memang ada hadis yang mengatakan la ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Usahakan yang menerima, yang mengkonsumsi makanan kalian orang yang bertakwa, gitu ya. Usahakan. Ya lihat dulu orang-orang yang baik agamanya ini, apa guru-guru ngaji kita, ustadz yang sudah senior ya, yang keadaannya susah, zakat fitrah kan dia ahsan. Ya dia nerima, dia banyak juga anak-anak murid didikannya yang susah keadaannya kan, bisa dikonsumsi sama orang yang baik. Fadhal. Tapi kalau sampai kita nggak tahu kondisi agama seseorang, tapi dia Islam, casingnya Islam, pun nggak sia-sia. Dia mungkin yang berdosa karena kepura-puraan. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz boleh gak kalau pas azan maghrib makan dulu baru sholat ke masjid? Iya boleh.
Tapi biasanya orang tuh makan beres baru azan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kan kalau azan itu kan sunahnya ngejawab. Selama memang kita makan sambil ngejawab bisa, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, apakah dosa istri meninggalkan suami berbuka di rumah sendiri tanpa ada makanan karena sebelumnya kalau udah sepakat mau kajian, makanya yang saya tidak mempersiapkan apa-apa, tapi sebelum berangkat sudah meminta maaf. Ini kisah nyata ini. Fikih waqi' namanya. Ya ini sih diobrolin aja dah ya, nggak usah pakai dibahas di forum kayak begini gitu ya. Ya ntar mau kajian, udah disiapkan masakan, ya fadhol, izinkan saya dapat pahala lebih karena banyak hal yang saya belum dapat. 2 pahala. Ya, nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Ya kalau memang bahasannya baik kan alhamdulillah, jadi kita tahu oh iya ya. Kalau nggak ke majelis taklim saya nggak tahu tuh Ustaz, saya nungguin ajan, kirain belum ajan gitu ya. Ternyata udah masuk waktu. Kan alhamdulillah dengan ke majelis kita tahu kan. Kalau nggak ke majelis kita nggak tahu. Ya tapi kalau memang suami minta ditungguinnya lebih utama ya ketimbang yang lainnya. Itu lebih utama buat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Antum na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang tanya Ustadz, kalau bayar fidyah lebih utama mana? Makanan mentah atau makanan sudah matang gitu ya? Ya matang dong, tinggal makan. Ya, jadi sama orang memberikan sedekah daging akikah. Bagus yang mentah atau yang matang? Ya matang dong. Kenapa? Karena suhulah, mempermudah orang untuk mengkonsumsinya. Tapi harus tahu selera dia, karena fidyah ini kan 1 kali makan. Takutnya kita kasih makanan yang kita suka, orang nggak suka. Perlu dikondisikan juga ya. Jangan kita kasih makan orang malah dibuang karena nggak sesuai. Nanti saya mau kasih makan situ buat bayar fidyah saya ya. Sukanya makan apa? Boleh. Orang miskin tanya gitu kan seneng. Ya Allah makasih, sukanya apa? Saya sukanya pizza. Saya sukanya kan miskin sih kalau begini. Fadhal. Nah, iya. Bayar utang puasa. Oh ini pertanyaan Syawal nih biasanya nih. Ustaz, di bulan Syawal nih bayar utang dulu apa puasa Syawal dulu? Saya sering sampaikan kalau begini kondisinya bayar utang tuh wajib lebih utama ketimbang puasa Syawalnya. Tapi kalau Syawalnya udah mau habis bulannya, suruh Syawal dulu baru bayar utang. Karena Syawal terikat dengan bulan, ya. Kenapa gimana? Iya jadi waris. Kan utang itu waris. Makanya kalau ibu punya utang puasa 10 hari, anak ibu 5, 2 enteng tuh bu. Kalau anak ibu cuma 1, utangnya 30, kesian ya anak. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi waris. Ya. Fadhal. Antum. Yang lain sambil berdoa, jangan ngobrol di tempat mustajab ya menjelang berbuka. Ya. Tempat diangkat niat lagi ntar ya. Silakan. Asma akut. Nggak masalah kan, yang batal puasa makan sama minum bukan ngiru. Nggak masalah kan udara. Sama Anda sikat gigi pakai odol, habis kumur-kumur buang, ada hawanya, nggak batal. Yang batal yang suka minum air kumur-kumuran odol, itu nggak boleh tuh. Gampang banget nih agama, masya Allah ya. Jadi orang asma tuh boleh pakai alat bantu hawa namanya itu ya. Itu boleh, nggak masalah ya. Silakan kita menghirup buat pelega influenza itu ya, itu boleh macam-macam lah, yang penting nggak makan nggak minum. Yang batal tuh makan dan minum gitu ya. Itu pun kalau sengaja, nggak sengaja nggak batal. Ya fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya.
sedang haid. Ini pernah dengar di satu kajian bahwa disunahkan tetap melakukan wudhu. Iya. Apakah itu benar, Ustaz? Itu aja. Ini ada yang tanya, Ustadz, kalau perempuan lagi haid, ada pengajian yang mengatakan tetap disunahkan berwudu. Ya nggak ngaruh. Tapi kalau dia mau berwudu, hukum wudu bagus. Cuma saya nggak paham kalau sampai orang haid dalam keadaan berwudu. Mandi secara umum mungkin bersih artinya. Tapi kalau wudu diniatkan untuk bersuci, dia tidak suci. Maka yang paling baik dia mandi. Kecuali airnya kurang, dia bisa berwudu. Tujuannya membersihkan diri, tapi dia nggak mensucikan diri. Jadi nggak sunnah bahasanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam. Ya. Dengar di mana? Dengar di mana dulu nih? Tahu hadisnya gimana? Iya. Berarti lebih dari setahun. Ya. Tambahan. Iya, itu besarnya pahala. Ya, kasamud dahar, seperti puasa setahun. Ya, sepanjang tahun gitu ya. Nah, Senin Kemis ya poin-poin lebih. Itu yang mendatangkan cintanya kita dari Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basrahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Itu poin lebih lah. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi orang wajib 30 hari, sebulan puasa Ramadan, Syawal 6 hari, Senin Kemis. Ini semua menimbulkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, Allah jaga telinganya, pendengarannya, matanya, kakinya, tangannya. Kalau dia minta pasti Allah beri. Dia minta perlindungan pasti kulindungi, kata Allah. Jadi itu formula sebenarnya ya, cara mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanya, silakan. Antum, naam. Ayo, naam. Kalau boleh Ustaz, mungkin yang bisa tanyakan sebenarnya hadis-hadis yang bisa disampaikan ya. Mungkin bisa disampaikan juga beberapa hadis yang dhaif atau palsu yang masuk di kalangan kita di Indonesia ini, Ustaz. Jadi mungkin kita bisa terhindar dari mengamalkan hadis-hadis tersebut. Ayo, antum tinggal baca. Kalau hadis dhaif banyak banget ya, hadis dhaif ya. Ya, salah satunya yang populer kalau bulan Ramadan ini hadis dhaif itu yakni apa? Sumu tasihu. Puasalah niscaya engkau sehat. Itu dhaif. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Itu hadis-hadis yang lemah yang memang mengganggu apa? Aktivitas ibadah kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Antum bisa bukalah beberapa hadis itu, banyak sekali. Kita nggak bisa bahas di sini. Fadhal. Ya. Abu. Entar dulu nih dijelasin. Oh iya dong, beda lagi Daud sama Sawal kan? Baru Daud lagi. Ya, subhanallah ya. Ya, yang belakang apa tuh? Ya udah suruh aja anak. Ya kan pahala nyuruh pahala kita itu berarti kan. Iya, ya kakaknya yang laki dah. Jangan disusahin, kita gampang-gampangin aja. Masya Allah. Ya susah kalau begini. Atau ibu nyuruh orang ada yang meninggal nih, broadcast deh. Ya. Jadi orang pada datang pahala. Jadi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebagai orang yang berbuat kebaikan ya. Suruh orang bantu gitu ya. Wallahu a'lam. Yuk kita berdoa yuk 10 menit menjelang berbuka. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan buat kita ke depan insyaallah ya, karena memang yang sunnah berdoa menjelang berbuka ya. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah insyaallah. Nanti kita bakal lanjutkan kajian maksimal buat anak-anak muda khususnya tanggal 19 besok ya di Rabanian, happy ending insyaallah. Jadi baik ya buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.